Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat siang warga Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Kali ini kita berada di Disdikpora Kabupaten Kudus di ruang Bapak Kabid Dikdas ya. Sudah bersama saya Pak Zubaidi. Kita akan ngobrol terkait dengan pembelajaran tatap muka yang mungkin sekarang sudah ada sebagian besar yang sudah 100% Pak ya. Pak Zubed, mungkin sudah lebih dari setahun yang lalu pembelajaran berlangsung secara daring. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas juga sudah dilalui. Sekarang ada banyak sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% kan begitu. Pak Zubed, bagaimana memastikan bahwa PTM ini aman untuk sekolah, terutama bagi anak-anak? Apa yang sudah disiapkan oleh sekolah dan dinas pendidikan? Ya, terima kasih Pak Fikri. Terkait dengan PTM 100%, yang dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu kita terus memantau Pak. Ya. Memantau, menghimbau ke sekolah agar tetap melakukan prokes. Bagaimanapun corona belum hilang. Ya. Sewaktu-waktu bisa meledak lagi. Oleh karena itu, dengan adanya level yang semakin membaik di Kabupaten Kudus dan alhamdulillah PTM 100% sudah bisa berjalan dengan baik, maka bagaimanapun prokes harus tetap kita tingkatkan Pak. Jadi semua sekolah baik yang kalau di pendidikan itu ada mulai dari PAUD Pak, PAUD, SD dan SMP. Kalau di kami hanya PAUD, hanya SD dan SMP Pak. Kami terus memantau, kemudian kami juga monitoring, kami juga melakukan sidak bagaimanapun biar prokes tetap berjalan dengan baik. Jadi tidak melakukan AB, terutama Pak Gurunya. Pak Guru sebagai contoh Pak, karena anak itu kan yang ditiru Bapak Ibu gurunya. Kalau Bapak Ibu gurunya tidak memberikan contoh yang baik, anak berarti tidak baik. Kemarin kami monitor ke beberapa sekolah, baik negeri maupun swasta, alhamdulillah relatif baik Pak. Memang ada beberapa yang mulai AB terhadap prokes. Bapak Ibu guru kemarin sudah kami tegur. Bapak Ibu sebagai contoh lah, kalau bapaknya tidak prokes nanti anak ikut nggak prokes kan itu Pak. Memang kami terus mantau Pak, bagaimanapun prokes tetap berjalan dengan baik, kalau perlu kita tingkatkan. Jangan AB, tetapi juga jangan tadi ketakutan. Prokes tetap jalan, tetapi hati tetap enjoy. Artinya bagaimana pandemi ini bisa akhirnya berubah menjadi epidemi ya, bersahabat dengan kita seperti itu, halnya virus-virus yang lain kan begitu. Yang dulu-dulu sudah ada. Iya, tentu Dinas Pendidikan juga tetap merujuk pada SKB 4 Menteri ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Jadi harus terintegrasi dengan Satgas COVID di kabupaten. Juga di setiap sekolah itu juga harus terbentuk Satgas-Satgas COVID-19. Seperti apa yang dilakukan oleh pendidikan? Di masing-masing sekolah harus ada Satgasnya Pak. Baik di tingkat PAUD, SD maupun SMP. Tugas dari Satgas itu selalu memantau, mengingatkan. Jadi jangan segan-segan untuk mengingatkan. Dan kalau di SMP itu diambil rata-rata dari guru BK Pak, yang jam mengajarnya itu relatif sedikit, jadi punya waktu luang untuk memantau, mengawasi. Menjadi Satgas COVID ya. Ya,
Diambilkan dari guru BK, kemudian ditambah dari guru yang lain. Kenapa dari guru BK? Karena jam mengajarnya kan relatif lebih sedikit, Pak. Lebih banyak tidak mengajarnya. Karena mengajar BK kan lain dengan mengajar mata pelajaran yang lain. Jadi ada waktu untuk bisa memantau lebih baik dengan maksimal, Pak. Kalau guru yang jam mengajar sibuk kan, ya nanti akan dalam kelas, ya akan terganggu ya. Terganggu, tidak bisa fokus untuk memantau progres. Jadi pertama memang progres harus tetap jalan. Kemudian kami harapkan hidup sehat, Pak. Jadi makanannya bergizi, Pak. Olahraga dan sebagainya. Karena apa? Kalau progres jalan tapi makannya kurang bergizi, kan imunnya tidak baik, bahkan bisa menurun, Pak. Kemudian gaya hidup sehat, jangan bergadang. Anak sekolah kok sering bergadang, kan gitu, Pak. Otomatis nanti mengganggu staminanya, imunnya, juga mengganggu pembelajarannya di sekolah. Tentu ketika sekolah ini sudah diizinkan melaksanakan PTM 100%, ada tahapan-tahapan yang harus disiapkan oleh sekolah itu sendiri, kan begitu. Artinya hubungan dengan orang tua murid, kemudian lingkungan sekolah dan fasilitas, tentu ini juga ya baik secara finansial maupun kesiapan fasilitas-fasilitas ini harus betul-betul diadakan ya, pengadaannya diadakan. Tentu bagaimana kalau di Kudus, Pak? Ya gini, Pak Fikri, kalau di Kudus memang dalam rangka persiapan 100% banyak tahapan yang dilalui, Pak. Tapi semua tahapan itu sudah dilalui, sekarang sudah siap berjalan. Yang jadi kendala gini, Pak, kalau di SKB 4 Menteri, kantin dilarang untuk buka. Ternyata pantauan kami, siswa sekolah ini banyak yang orang tuanya sibuk, Pak. Kalau pagi tidak sempat membuatkan sarapan. Diberikan uang saku. Harapannya sampai di sekolah bisa membeli di sekolah. Berangkat sudah jamnya mepet, langsung bergegas ke sekolah. Sampai di sekolah, kalau kantin dilarang, tidak bisa beli sarapan. Nah ini juga bahaya juga, Pak. Nanti imunnya turun, Pak. Kalau stamina turun, imunnya turun. Nah ini kan yang seperti ini juga bahaya, Pak. Nah, kami mensiasati memang dari SKP itu, memang kantin nggak boleh buka, Pak. Tapi paling tidak sekolah tetap bisa menjual minuman dan jajan. Tetapi tidak di kantin, kan bisa ada koperasi, Pak. Jadi jual terus diambil bawa ke kelas. Jadi tidak perlu dimakan di tempat ya. Di tempat, karena apa? Menghindari kerumunan. Kalau dimakan di tempat nanti kan berkerumun. Jadi kita menghindari kerumunan. Tetap kalau bisa sekolah tetap menyediakan minuman atau sekedar jajan ya, Pak. Dibeli tapi harus dibawa ke kelas. Mungkin tidak kantin tapi mungkin bisa juga koperasi yang menyediakan. Dalam bentuk jajanan kering, Pak. Minuman, kue-kue kering. Jadi yang penting anak itu ada yang masuk ke perut. Ada asupan yang masuk ya. Jadi jangan dibiarkan kosong karena ini juga rentan untuk menjadikan imun menurun kalau kosong. Termasuk minuman. Enggak bawa minum dari rumah, mau beli aqua saja nggak ada misalnya, Pak. Nah, kalau di sekolah menyediakan aqua di koperasi misalnya kan beli bawa ke kelas, diminum dalam kelas. Yang penting tadi kuncinya tidak kerumunan, Pak. Sekolah bisa menjaga bagaimana tidak terjadi kerumunan. Atau mungkin malah melalui Dikdas bisa melakukan inovasi ya. Artinya mungkin setiap kelas disediakan dispenser begitu supaya bisa juga, tidak perlu ke mana-mana. Bisa gitu. juga. Ya setidaknya minumnya lah. Ya kalau minum itu biasanya kalau di kantin nggak ada, koperasi biasanya ada, Pak. Ada ya. Minuman kering-kering itu, Pak. Ya yang kemasan-kemasan aqua dan sejenisnya itu banyak. Yang penting dari SKB itu kan kantin nggak boleh buka, Pak. Karena biasanya kantin kan makan di tempat. Di potensi berkerumun itu sangat ya. Itu. Pak Zubed, ini mungkin terkait dengan kebijakan relaksasi program dan BOS ya.
Artinya sejauh ini apakah sarpras penunjang untuk kebutuhan fasilitas prokes ini bisa dibiayai dari dana BOS juga. Saya dengar di SKB sendiri itu juga diatur lah, artinya sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk pengadaan fasilitas prokes. Bisa Pak, baik BOS APBN maupun BOS APBD bisa. Karena itu termasuk barang modal. Ya. Dan jumlahnya juga nggak begitu besar begitu ya, berat, artinya begitu besar. Kalau hanya sabun, ya, mungkin pengadaan tempat cuci cuci tangan, kemudian cadangan masker misalnya, itu kan nilainya nggak begitu besar Pak. Karena kita bisa lihat sekarang tiap sekolah itu sudah ada semua Pak. Dan sudah lama diadakan pada waktu PTM belum 100%. Ya, itu masing-masing sekolah sudah ada tempat untuk cuci tangan. Iya. Terkait dengan yang Pak Zubed tadi, keberadaan Bapak Ibu guru, artinya yang mungkin menjadi persyaratan guru pun juga mereka yang boleh mengajar di PTM 100% ini, mereka yang sudah divaksin 1-2. Ya, begitu Pak? Betul. Betul Pak. Di Kudus itu rata-rata guru sudah divaksin semua Pak. Hampir semua sudah divaksin yang kedua. Hanya kemarin ada beberapa memang yang belum vaksin karena memang punya penyakit penyerta Pak. Sehingga pada waktu divaksin itu belum bisa divaksin. Tapi rata-rata hampir semua guru sudah divaksin semua Pak. Sehingga pembelajaran 100% ini dirasa harapan kami itu aman Pak. Karena gurunya sudah divaksin, muridnya SMP juga sebagian besar sudah divaksin. Tinggal yang SD ini Pak. SD ini yang tahap 1 sudah. Yang 6 sampai 11 tahun. Tinggal berikutnya tahap kedua. Mudah-mudahan bisa memenuhi semua tahap 1 dan 2 sehingga PTM di Kudus bisa aman. Karena muridnya sudah divaksin, gurunya juga sudah divaksin. Kalau mungkin secara kuantitatif ya, untuk SD, SMP di seluruh Kabupaten Kudus ini, untuk jumlah muridnya ini berapa Pak kira-kira? Jumlah muridnya banyak Pak. Kalau SD ratusan ribu? Kalau total ya ada Pak. Ada ya, termasuk SMP juga. Ya, SD, kalau gurunya Pak? Gurunya ada berapa itu? Gurunya sekitar kalau nggak salah 2000-an. 2000 guru ya, dan sudah divaksin semua. Ya artinya ketika seperti yang dijelaskan Pak Zubed tadi bahwa kalau gurunya sudah divaksin 1 dan 2, muridnya sebagian besar juga sudah, kemudian sekolah bisa menyediakan fasilitas prokes dengan maksimal dan diawasi oleh Satgas COVID di tingkat sekolah masing-masing. Kemudian gaya hidup sehat. Jadi dianjurkan oleh baik guru maupun muridnya itu mempunyai gaya hidup sehat Pak. Jadi makan makanan bergizi, sayuran, buah, kemudian olahraga, sehingga dari masing-masing anak maupun guru itu kan sehat Pak. Imun naik. Iya, mungkin ketika kita bicara tentang gaya hidup ini kan sangat berhubungan dengan perilaku ya. Perilaku, betul. Tentu tidak bisa semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Artinya ada proses yang harus dilalui, kemudian Bapak Ibu guru juga tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa karena sebenarnya yang paling agak susah itu ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perubahan perilaku. Betul, Pak. Karena biasanya tidak pakai masker, sekarang harus bermasker. Pakai masker, pengap dan sebagainya. Kemudian biasanya tidak cuci tangan, harus cuci tangan. Ketika PTM 100% ini
untuk tempat duduk tetap Ya. berjarak, Pak. Ya memakai tempat yang ada, Pak. Karena memang tempatnya seperti Disesuaikan itu, ya. Pak. Iya, Jadi tidak iya, mungkin ketika satu ruang kelas di huni 30-an siswa kemudian harus berjarak 1,5 meter kan, Nanti nggak cukup. malah sampai latar nanti. Ya, sampai depan kelas, Pak. Memang ya kita maksimalkan yang ada, Pak. Memang seperti itu situasinya. Tapi yang penting tadi tetap pakai masker. Kemudian masuk kelas, masuk sekolah harus cuci tangan dulu. Jadi keluar masuk sekolah itu sudah bersih, Pak. Masuk sekolah, kuman-kuman dari luar bersih karena cuci tangan. Iya. Nanti pulang sekolah juga harus cuci tangan, Pak. Ini tugas Satgas, Pak. Iya. Pada waktu anak masuk sekolah, Satgas sudah harus ada di depan sekolah. Yang nggak cuci tangan diingatkan cuci tangan dulu seperti itu. Pulang juga sama, di rumah harus cuci tangan dulu. Jadi biar masuk dan keluar sekolah itu bersih. Jadi ya setidaknya memang semua pihak harus bersinergi ya. Harus bersinergi. Artinya orang tua juga tidak henti-hentinya mengingatkan dan menjadi contoh. Jangan kemudian nanti ketika di sekolah seperti ini, kemudian di rumah kontraproduktif. Artinya Pak Guru, Bu Guru memerintahkan kita anak-anak harus begini-begini, sementara ketika di rumah melihat orang tuanya enjoy saja, tidak tidak prokes. taat prokes kan begitu. Ini yang mungkin agak sulit ya, ketika disinergikan. Maka di semua pihak ini memang harus tetap mendukung agar ya paling tidak mungkin justru PTM 100% ini tidak memicu ada klaster baru di sektor pendidikan kan begitu. Ya, betul, Pak. Memang harapan kami seperti itu. Kemarin dari Dinas Kesehatan sampel untuk tes PCR di SD 1 Temulus, Pak. Ada 20 siswa yang di tes PCR. Alhamdulillah negatif semua. Sebagai contoh, sebagai sampel, ya. Coba mungkin dari PTM ini kan sudah berjalan, Pak. Di sampel ada nggak yang positif? Alhamdulillah Kudus kemarin dari hasil acak di SD 1 Temulus semua negatif, Pak. Dari harapan kami tetap negatif terus, Pak. Biar PTM 100% bisa berjalan dengan lancar. Karena apa? Hampir 2 tahun pandemi ini capaian kualitas pendidikan ini menurun. Iya, betul. Karena pembelajaran daring kita akui sangat tidak efektif, terutama untuk anak yang SMP ke bawah. Kemarin ini sedikit cerita, Pak. Ada guru SMP cerita, diberi soal matematika. Satu kelas itu jawabannya sama semua. Nah, bingung ini tak beri nilai berapa sama semua. Ini yang garap pertama kali siapa nggak tahu, Pak. Yang lain kan nurun misalnya. Jadi satu kelas itu sama semua, Pak. Nah, terus gimana ini, Pak? Ini salah satu potret seperti itu, Pak. Ada juga guru yang melaporkan anak SD diberi soal, diberi pembelajaran jarak jauh, tidak pernah mengerjakan. Nah, terus hasilnya seperti apa? Nah, oleh karena itu dengan adanya PTM yang 100% ini, dengan jam pelajaran yang 6 jam satu hari, diharapkan kelemahan, kekurangan yang kemarin bisa ditutup, dikejar, Pak. Karena anak SD yang naik kelas 2 tidak bisa sama sekali kalistung, membaca, menulis dan berhitung. Karena apa? Kelas 1 itu kan memang ya harus tatap muka ya. Tatap muka karena harus ada bimbingan guru dalam rangka untuk kalistung, Pak. Ya, artinya kalau misalnya mengenalkan konsonan apapun itu sambil melihat mulutnya Bapak Ibu guru ya. Sambil dibimbing, Pak. Ya, sambil karena dibimbing. Bagaimanapun peran guru itu tetap nggak bisa ditinggalkan. Jadi sambil dibimbing, nulis nggak bisa, ya guru dengan sabar mengajari terus menerus akhirnya kan bisa. Dengan daring nggak bisa, diberi soal, anaknya main. Kalau orang tuanya sempat ada waktu, ya ngerjakan orang tuanya. Kalau orang tuanya sibuk, ya bablas nggak ada sama sekali, nggak ada. Dan kerinduan untuk kembali ke
pembelajaran yang normal itu sebenarnya sudah banyak dirindukan oleh semua pihak ya. Semua pihak. Artinya anak-anak juga wis kangen dolanan sama temen-temennya. Orang tua sendiri juga sudah kepingin melihat anaknya sekolah. Keluar dari beban yang tiba-tiba, artinya harus menganggarkan untuk pulsa, kemudian harus ditanya anak-anak dan harus membelikan gawe. Ya, Bapak Ibu guru dan sekolah juga sebenarnya ketika dalam kondisi pembelajaran daring itu sudah kangelane tambah, akan tetapi masih juga diklaim bahwa enak ora ring sekolahan, tidak ada tugas tapi bayaran utuh kan. Seperti apa Pak Zubed melihatnya? Betul, Pak. Jadi memang situasinya artinya semua pihak ini harus memang merindukan agar ini normal kembali. Normal kembali, betul gitu. Pak. Seperti itu Pak. Jadi memang yang dikhawatirkan itu, yang sangat paling dikhawatirkan dari Kementerian Pendidikan adanya learning loss Pak. Nah memang sudah terjadi, jadi hilangnya keterampilan dan pengetahuan akademis dari anak didik. Kalau ini dibiarkan terus berlanjut-lanjut akan jadi lost generation yang paling bahaya. Ya, artinya akan kehilangan satu generasi ya. Saya itu anak saya masuk SMP. Pada waktu lulus ya lulus saja, nggak ada ujian nasional dulu seperti itu Pak, awal-awal pandemi. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada ujian nasional. Dan mungkin mereka dalam kurun waktu tertentu tidak ada acara reuni karena karena tidak kenal satu sama yang lain kan. Pada waktu kelas 3 hampir ujian nanti kena pandemi itu. Kemudian ujian nasional dihilangkan. Jadi yang dipakai ujian sekolah, rapot kan gitu. Tiba-tiba lulus Pak. Sudah daring nggak masuk, tiba-tiba lulus seperti itulah. Ini dari ini semua yang bertumpuk-tumpuk berbulan-bulan, akhirnya semua pihak merindukan adanya PTM 100%. Sangat dirindukan Pak. Sehingga Bapak Ibu guru cerita, kami kemarin bertanya itu sangat terenyuh dengan adanya PTM 100%. Iya, artinya orang tua menjadi beban semua pihak lah. Artinya baik anak-anak maupun mungkin Bapak Ibu guru dan orang tua ini semuanya terdampak. Artinya yang Bapak Ibu guru mungkin diklaim wong sekolah libur, bayaran tetap. Sementara yang terjadi itu justru malah 2-3 kali lipat daripada mengajar seperti biasanya kan begitu. Karena harus menyiapkan hal baru yang sebelumnya belum mereka ketahui. Terutama gini Pak, pemetaan guru itu kan ada guru yang memang pinter teknologi, ada yang gaptek Pak. Nah yang gaptek ini yang sedikit mengalami kesulitan. Karena kita tahu situasi guru kita, pemetaannya kan semuanya tidak ini semua itu melek teknologi. Ada yang gaptek, sehingga dipaksa harus daring. Kan mereka harus belajar hal yang baru, mau nggak mau harus bisa. Nah ini menyikapi hal seperti ini Pak, nanti di Kementerian Pendidikan akan ada kurikulum prototipe. Nah insya Allah akan dimulai tahun ajaran depan baru. Karena apa? Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk memperbaiki, menutupi kelemahan-kelemahan yang kemarin terjadi. Artinya supaya bisa mengejar ketinggalan dan menutupi kelemahan-kelemahan yang kemarin terjadi Pak. Jadi kementerian memperlakukan namanya kurikulum prototipe. Nah, sekarang sudah mulai kita sosialisasikan ke semua sekolah-sekolah baik SMP maupun SD agar nanti pada waktu sudah mau diterapkan mereka sudah siap Pak. Seperti itu. Iya, jadi menyongsong kurikulum prototipe itu ya. Sudah disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Memang untuk yang ke Korwil baru 4 Korwil yang sudah sosialisasi, kurang 5 Korwil. Kami harapkan yang lain Korwil yang belum melakukan sosialisasi segera menyusul Pak. Sehingga pada waktu mau diterapkan itu sudah siap semua. Untuk ya tentu untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19.
terkait dengan PTM 100% ini, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pak? Ya, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pak, untuk mengejar bagaimana agar anak ini bisa tervaksin semua, minimal 2 kali, 2 tahap, Pak. Yang SMP alhamdulillah sudah hampir 100%. Yang SD kemarin baru tahap 1. Nanti kami kejar nanti untuk bisa tahap kedua, Pak. Jadi harapan kami untuk meminimalisir resiko dari penanganan COVID, anak-anak maupun guru sudah tervaksin semua, minimal tahap kedua. Iya, jadi artinya memaksimalkan peran Dinas Kesehatan sebagai institusi yang bertugas melakukan vaksin. Dinas Pendidikan sudah meminta agar mensegerakan, terutama anak-anak. Karena jadi ini kalau guru semuanya sudah kecuali yang kebetulan yang memiliki catatan penyakit penyerta itu tadi, Pak. Ya. Nah, yang sekarang kan dengan adanya dibukanya anak 6 sampai 11 boleh divaksin, alhamdulillah kami sudah semua pada pertama. Ya. Nah, kami ini kejar untuk yang tahap kedua, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Iya, jadi ya mudah-mudahan sedikit bincang kita di siang hari ini akan memahamkan masyarakat bahwa penanganan dan penanggulangan COVID-19 di semua sektor ini adalah tanggung jawab bersama. Betul, Pak. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi kesadaran masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah ini juga harus betul-betul ditaati, karena tidak mungkin pemerintah ini berjalan sendiri. Harus dukungan dari semua pihak. Karena yang terjadi ketika penanganan COVID dan pencegahan COVID ini diklaim menjadi panggungnya pemerintah, maka ini akan kontraproduktif dengan hasil, kan begitu. Karena apapun objeknya adalah masyarakat, sehingga ketika ada program dari pemerintah, apakah itu sosialisasi terkait dengan prokes, kemudian vaksin dan lain-lain, ini masyarakat harus mendukung, kan harus begitu. Mendukung, betul, Pak. Terlebih terkait dengan PTM. Yang dilakukan Dinas Pendidikan sudah banyak sesuai dengan arahan dari SKB 4 Menteri bahwa semua tahapan wajib dilalui oleh sekolah. Betul, betul. Jangan sampai ada satu tahapan pun yang dikesampingkan. Dikesampingkan, betul, Pak. Karena nanti tentu ini menjadi satu syarat ya, bahwa PTM 100% ini betul-betul aman, terutama bagi anak-anak. Oleh karenanya mungkin pesan terakhir untuk orang tua, anak-anak dan sekolah melalui Pak Zubed. Kami harapkan semua pihak, baik dari orang tua yang di rumah, tetap mensupport anak agar ikut PTM, Pak. Karena tadi kami sampaikan, yang kami khawatirkan adalah learning loss. Jadi orang tua tetap memberikan izin anak untuk mengikuti PTM. Karena apa? Harus ada izin orang tua juga. Iya, betul. Kemudian anak juga diberi support agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian bergaya hidup sehat, Pak. Yang SMP jangan bergadang dan sebagainya. Makan makanan bergizi, sayur, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian di sekolah, dari pihak sekolah kami harapkan ikuti semua anjuran dari pemerintah. Termasuk Satgas tidak henti-hentinya untuk melakukan monitoring, pantauan, dan tidak segan untuk mengingatkan, gitu, Pak. Ya. Harapan kami seperti itu, Pak. Mudah-mudahan PTM berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Oke, terima kasih pemirsa dan warga Kudus dan sekitarnya. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, khususnya adalah di bidang pendidikan dasar. Jadi sudah banyak yang dilakukan. Pada intinya bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menjamin bahwa ketika ada keputusan untuk melakukan PTM 100% ini, sekolah sudah aman. Aman. Hanya saja Dinas Pendidikan meminta dukungan kepada orang tua, juga anak-anak harus kalau di rumah tetap harus diawasi bagaimana perilakunya, harus taat kepada prokes dan lain. Kalau di sekolah sudah dijamin bahwa di sana ada satgas, di sana ada fasilitas prokes dan lain-lain. Oleh karenanya tetap semangat bersama centininews.co.id di pojok kota Kretek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.